Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek riset kecil untuk mata kuliah kecerdasan buatan paralel D dengan judul Pengenalan Wajah Bermasker dan Tidak Menggunakan Algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Arya Salsabila, NPM 19081010001. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nadif Mardika Awandi, NPM 064. langkah pertama yang dilakukan untuk menjalankan program ini yaitu mendownload dataset. Dataset yang digunakan sendiri itu didapatkan dari Kaggle. Ini datasetnya dengan judul Fastmask Detection Dataset. Dataset ini dimiliki oleh Omkar Gurov dan dipublikasikan 1 tahun yang lalu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimport library. Di sini ada library OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi, lalu ada library sutil untuk mengcopy file dari satu direktori ke direktori lain, lalu ada import zip file, ini untuk mengekstrak dan mengkompres suatu file, kemudian ada numpy, ini untuk operasi matriks, lalu ada TensorFlow, ini digunakan untuk membuat model dari CNN-nya, kemudian ada Matplotlib, ini digunakan untuk memvisualisasikan data dari histori model akurasi dan model loss-nya. Selanjutnya ada image dari crash pre-processing, ini digunakan untuk meload suatu image yang akan diklasifikasikan, lalu ada trend test split dari scalar model selection. Jadi fungsi trend test split ini untuk menyeplit datasetnya menjadi data trend dan data validation. Kemudian ada library image data generator dari TensorFlow Crash Pre-Processing Image. Jadi image data generator ini digunakan untuk proses pre-processing dan juga proses augmentasi datanya. Lalu yang kedua, di sini mempersiapkan dataset. Jadi dataset yang telah di-download sebelumnya itu akan diekstrak menggunakan library zip file. Kemudian setelah diekstrak akan dilihat isi foldernya yaitu menggunakan library OS listir. Lalu untuk outputnya sendiri di dalam folder data yaitu terdapat 2 folder, without mask dan with mask. Kemudian setelah kita mengecek total foldernya, kita akan mengecek total image pada direktori with mask dan without mask. Bisa menggunakan fungsi len. Kemudian dicetak totalnya, total kedua folder dan masing-masing folder. Kemudian untuk outputnya sendiri di sini terdapat 7.553 gambar secara keseluruhan. Lalu untuk with mask-nya ada 3.725 gambar dan without mask-nya ada 3.828 gambar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat subdirektori train dan validation di dalam direktori data sehingga struktur direktori data menjadi seperti ini. Jadi di dalam data awalnya ada with mask dan without mask ini, lalu dibuat folder atau direktori train dan validation yang mana di dalamnya masing-masing terdapat direktori with mask dan without mask. Untuk yang trainnya sendiri sebesar 80%, lalu yang validation-nya itu 20%. Untuk source code-nya seperti ini. Di sini kita definisikan terlebih dahulu direktori parent-nya, lalu direktori untuk without mask dan with mask-nya. Selanjutnya di sini didefinisikan direktori train dan validation. Lalu untuk with mask, without mask untuk direktori train dan with mask dan without mask untuk direktori validation.
Kemudian ini untuk membuat foldernya. Selanjutnya setelah membuat foldernya, langkah selanjutnya adalah membagi dataset dari folder with mask dan without mask menjadi dua bagian, yaitu train dan validation, menggunakan fungsi train test split, di mana di sini test size-nya 2, yang berarti validation-nya itu sebesar 20%. Dan untuk train-nya 80%. Kemudian di sini akan dilakukan perulangan untuk mengcopy jumlah data dari folder with mask ke dalam train with mask sebanyak 80%. Begitu juga untuk yang without mask. Dan untuk yang validation juga sama seperti yang train sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini akan dilakukan memproses data sebelum di-load menggunakan image data generator. Jadi dalam image data generator ini kita bisa melakukan pre-processing, augmentasi, dan pelabelan sampel otomatis. Di dalam source code ini yang pertama itu didefinisikan image data generator untuk kedua variabel, yaitu train data gen dan validation data gen, di mana masing-masing image data generator ini mempunyai rescale yang bernilai 1 dibagi 255, ini bertujuan untuk menormalisasi datanya. Kemudian rotation range-nya itu sebesar 20 derajat. Lalu ada horizontal flip yang bernilai true, jadi untuk gambarnya itu akan di flip secara horizontal. Kemudian ada shear range, ini hampir mirip seperti rotasi. Jadi di sini nilainya itu 0,2. Lalu untuk field modenya yaitu nearest. Selanjutnya ada load data ke dalam memori menggunakan fungsi flow from directory. Jadi setelah datanya itu diproses, lalu akan di-load menggunakan fungsi flow from directory untuk masing-masing data train dan validation. Kemudian di sini ada parameter yaitu direktorinya. Jika train maka kita gunakan train, lalu untuk validation maka kita gunakan validation. Lalu ada target size, ini adalah ukuran dimensi dari gambar yang akan digunakan. Di sini yang digunakan adalah 150 kali 150. Lalu untuk batch size-nya sendiri itu ada 32 dan kelas modenya adalah binary. Untuk menentukan kelas mode ini ditentukan dari jumlah kelas yang akan diklasifikasikan. Jika jumlah kelasnya itu lebih dari 3, maka kita bisa menggunakan kelas mode kategorikal, namun jika hanya 2 itu kita gunakan binary. Lalu untuk outputnya sendiri di sini ditemukan 6042 gambar yang terbagi menjadi 2 kelas, itu untuk trainnya. Lalu di sini yang kedua ditemukan 1511 gambar yang sama terbagi menjadi 2 kelas untuk validation-nya. Selanjutnya itu kita akan menampilkan kelas-kelas pada dataset. Jadi untuk menampilkan daftar kelas apa saja yang ada di dalam dataset beserta indeksnya atau labelnya, itu bisa menggunakan train generator .class indices. Jadi untuk hasilnya sendiri di sini jika 0 maka itu adalah kelas with mask, dan jika 1 maka hasilnya adalah kelas without mask. Langkah selanjutnya yaitu membuat arsitektur model CNN. Di sini untuk membuat arsitektur dapat menggunakan tf crash model.sequential. Lalu untuk model yang digunakan sendiri ini terdiri dari 4 lapis convolutional dan max pooling layer. Jadi untuk lapis pertama di sini ada convolutional 2D dengan filter 32, lalu untuk ukuran kernelnya 3,3. Kemudian ada padding same. Padding same ini artinya jadi komputer membaca sebuah gambar itu berupa matriks yang berisi piksel-piksel. Kemudian jika paddingnya same itu di sisi atas, bawah, kanan, kiri akan ditambah dengan nilai piksel 0
atau 255. Selanjutnya ada activation function yang digunakan yaitu relu. Lalu untuk input shape-nya ini adalah input gambar yang dimasukkan pertama kali ke dalam model melalui layer yang pertama ini. Itu berukuran 150 kali 150. Lalu di sini ada channelnya 3. 3 berarti gambar yang digunakan itu adalah gambar RGB. Kemudian untuk max pooling-nya yaitu 2,2. Lalu untuk lapis kedua itu ada convolutional layer dengan filter 64, kernelnya 3x3, dan max pooling dengan kernel 2x2. Selanjutnya lapis ketiga ada convolutional layer dengan filter 128, kernelnya 3,3, dan max pooling dengan kernel 2,2. Lalu lapis yang keempat ada convolutional layer dengan filter 128 dan kernelnya 3x3. Lalu untuk max pooling-nya yaitu 2x2. Lalu untuk layer selanjutnya ini ada layer flatten. Jadi layer flatten ini digunakan untuk mengkonversi output dari max pooling yang keempat atau yang terakhir ini diubah menjadi matriks 1D atau bisa disebut tensor 1D. Kemudian ada dropout sebesar 0,5, ini digunakan untuk menghindari terjadinya overfitting. Kemudian di sini ada dua dense layer. Dense layer yang pertama ini akan menghasilkan 512 neuron. Lalu untuk activation function-nya yang digunakan adalah relu. Kemudian untuk dense layer yang terakhir ini merupakan output layer. Karena ini merupakan klasifikasi biner, maka hasilnya yaitu 0 dan 1. Jadi di sini diisi 1. Kemudian untuk activation function-nya karena sama klasifikasinya itu biner atau 2. Jadi kita gunakan sigmoid kecuali jumlah kelas yang diklasifikasikan itu lebih dari 3, kita bisa gunakan softmax. Kemudian dilakukan model summary untuk melihat summary dari model yang telah kita buat ini, maka outputnya seperti ini. Kemudian untuk compile model akan dijelaskan oleh teman saya, Nadif Martika. Baik, yang selanjutnya adalah compile model. Di dalam compile model ini kami menggunakan fungsi model compile dengan loss function-nya binary constructropy. Kenapa menggunakan binary constructropy? Karena kelas mode yang kami gunakan adalah binary. Sedangkan apabila kami menggunakan kelas modenya function adalah categorical cross-entropy. Untuk optimizer kami menggunakan Adam. Untuk matriksnya kami menggunakan akurasi. Selanjutnya adalah membuat callback. Callback ini berfungsi untuk menghentikan proses training meskipun epoch-nya belum berakhir dengan syarat akurasi yang didapatkan saat training telah melebihi akurasi threshold yang telah ditentukan yaitu 96%. Selanjutnya adalah melatih model. Untuk melatih model digunakan fungsi model.fit yang terdapat parameter train generator untuk dataset trainnya, kemudian step per epoch-nya. Di sini didapatkan dari jumlah banyak dataset dibagi dengan batch size. Kemudian epoch-nya sebanyak 20, validation datanya dari validation generator, validation step-nya didapat dari validation step, yaitu di mana didapat dari jumlah banyaknya dataset dibagi dengan batch size. Kemudian verbose-nya 2, callback-nya yaitu callback. Dari hasilnya, di sini epoch-nya hanya 11 kali, tidak sampai 20 kali karena akurasinya telah melebihi 96%. Jadi akurasinya dihentikan. Selanjutnya ada visualisasi data. Ini untuk menampilkan model akurasi dan juga model loss selama proses training berlangsung.
Di sini terdapat dua grafik, yaitu yang sebelah kiri grafik dari model akurasi, dan sedangkan yang sebelah kanan grafik dari model loss. Untuk grafik akurasi ini dapat terlihat dari epoch 0 sampai epoch 10 terdapat kenaikan, sedangkan untuk grafik model loss dari epoch 0 sampai epoch 10 terjadi penurunan. Selanjutnya adalah untuk menyimpan modelnya. Ini menggunakan fungsi model.save dengan direktori yang telah ditentukan. Di sini kami melakukan dua kali save. Yang pertama dengan optimizer, yang kedua tanpa optimizer. Yang selanjutnya adalah deteksi wajah bermasker dan tidak bermasker menggunakan foto. Di sini kami mengimport library yang dibutuhkan seperti OS, NumPy, Pilot, dan juga Keras. Awalnya kami melakukan load model terlebih dahulu dari model yang telah di-save di sebelumnya. Kemudian menentukan direktori dari foto yang akan dijadikan atau yang akan dilakukan pengenalan apakah dia menggunakan masker ataupun tidak. Ini dilakukan looping untuk mengklasifikasi setiap gambar yang ada di dalam direktori tersebut. Berikut adalah hasil pengenalannya. Gambar yang pertama dideteksi tanpa masker atau without mask, yang berarti benar. Gambar kedua juga benar tanpa masker. Gambar ketiga juga benar tanpa masker. Gambar keempat dideteksi menggunakan masker, benar. Gambar kelima juga benar menggunakan masker. Dan gambar keenam juga benar menggunakan masker. Selanjutnya adalah pengenalan wajah bermasker dan tidak bermasker menggunakan video real time yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arya Salsabila. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengimport library yang diperlukan, yaitu ada OpenCV, lalu selanjutnya ada datetime, kemudian ada NumPy, dan juga ada Keras Pre-Processing Image. Setelah itu kita akan meload model yang telah di-save sebelumnya pada saat training, dan di sini kita masuk ke dalam coding untuk membuat tampilan video atau menangkap video melalui webcam. Di sini kita menggunakan OpenCV dengan video capture 0, jadi akan menangkap video secara real time. Lalu di sini ada untuk mengimport cascade classifier untuk menentukan posisi wajahnya. Kemudian di sini akan dilakukan looping untuk frame dari videonya. Lalu di sini didefinisikan itu ukuran kotak atau rectangle yang membatasi wajah. Dan di sini untuk dari gambar wajahnya akan dideteksi menggunakan multiscale dari Hard Cascade. Kemudian dari frame wajah ini akan dilakukan looping untuk didapatkan ukuran dari wajahnya, lalu setelah didapatkan maka dia akan disimpan ke dalam file bernama temp.jpg. Kemudian dari file temp.jpg ini akan diklasifikasikan menggunakan model yang telah di-load sebelumnya. Setelah itu, di sini ada percabangan. Jika kelasnya 0, maka dia adalah with mask. Kemudian, jika tidak sama dengan 0, maka masuk ke else, maka dia kelasnya adalah without mask. Lalu di sini ada untuk keluar dari window OpenCV-nya itu,
bisa menggunakan tombol key. Langsung saja kita run. Maaf sebelumnya untuk merun ini karena menggunakan kamera webcam, maka saya izin untuk tidak menyalakan, tidak on cam pada mic-nya. Jadi ketika dia tidak memakai masker, maka yang tampil ini kotak berwarna merah, namun ketika memakai masker, seperti ini, maka kotaknya berubah menjadi warna hijau dengan tulisan with mask. Jika dilepas, maka tulisannya akan menjadi without mask. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.